Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azka Maulana Nabilah. Di sini saya akan membahas mengenai strategi dan model pembelajaran pendidikan masyarakat. Tujuan saya memaparkan eh, penjelasan ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu model pembelajaran project based learning dalam pembelajaran mandiri pada pendidikan kesetaraan. Model pembelajaran project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan produk otentik tertentu. Selanjutnya, proses pembelajaran program pendidikan kesetaraan C. Proses pembelajaran program pendidikan kesetaraan C menitik beratkan pada eh, pengenalan masalah lingkungan serta cara berpikir untuk memecahkannya melalui model pembelajaran PJBL. Diharapkan warga belajar memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan yang diaplikasikan langsung pada kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu langkah model project based learning dalam pembelajaran mandiri. Model PJBL dalam pembelajaran mandiri terdiri dari 3 tahap utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langsung saja ke tahap perencanaan. Pemetaan KI dan KD. Masing-masing pendidik program paket C melakukan pemetaan terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran pada jenjang yang secara bersama-sama. Lalu ada penentuan tema. Pendidik dari masing-masing mata pelajaran berkumpul dan berdiskusi untuk menentukan tema proyek dekat dengan kehidupan peserta didik berdasarkan topik-topik dalam kurikulum, isu yang berkembang di masyarakat, masalah-masalah, event khusus, minat peserta didik, dan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya penyesuaian kompetisi dasar. Pendidik mencari kompetisi dasar yang masuk ke dalam pola pembelajaran mandiri yang terkait dengan tema, mempertimbangkan tingkat kesulitan, kedalaman, dan ketersediaan sumber belajar. Selanjutnya yaitu pengembangan indikator. Pengembangan indikator dari setiap kompetisi dasar yang sudah ditetapkan untuk tema pembelajaran mandiri yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Kemudian ada penyusunan rencana pembelajaran dalam bentuk silabus. Silabus disusun sebagai acuan tutor dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, memuat pokok-pokok pikiran yang memberikan rambu-rambu dalam menjawab 3 pertanyaan mendasar dalam pembelajaran, yaitu kompetensi. Apa yang hendak dikuasai peserta didik? Bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk menguasai kompetensi itu? Dan bagaimana mengetahui tingkat pencapaian kompetensi oleh peserta didik? Penerapan strategi pembelajaran project based learning ini dalam konteks pembelajaran mandiri terdiri dari tahap apersepsi, kegiatan inti, dan penutup. PJBL terdiri dari 5 langkah, yaitu menanya, merencanakan, lalu membuat jadwal, memonitor, dan menilai. Pada tahap apersepsi, pendidik memperkenalkan tema dan memotivasi peserta didik dengan pertanyaan yang mengarah pada identifikasi masalah sekitar sesuai dengan tema yang akan dipelajari. Langkah-langkah pertama PJBL yaitu menanya, melibatkan penyajian permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang terkait dengan tema pembelajaran. Pertanyaan tersebut harus memotivasi peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya, pada tahap merencanakan proyek, peserta didik bersama pendidik merencanakan proyek dengan mempertimbangkan kompetensi dasar, indikator, aktivitas yang sesuai, dan ketersediaan bahan serta sumber belajar. Langkah berikutnya adalah membuat jadwal, di mana setiap peserta didik dan pendidik membuat kesepakatan jadwal dalam membentuk kontrak belajar mandiri yang berisi tentang judul proyek, mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, dan waktu penyelesaiannya. Pada tahap kegiatan inti, peserta didik
melaksanakan pembelajaran mandiri dengan memonitor dan menyelesaikan proyek sesuai dengan rancangan dan jadwal yang telah disepakati. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, fasilitasi, cerita, dan memberi semangat bagi peserta didik. Selama proses ini, pendidik juga memfasilitasi kegiatan peserta didik dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Selain itu, peserta didik diberi kebebasan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan mereka sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran project based learning ini dalam pembelajaran mandiri pada program pendidikan kesetaraan paket C memberikan penekanan pada pemecahan masalah, pengembangan keterampilan berpikir tinggi dan aplikasi pengetahuan langsung pada kehidupan nyata. Melalui tahap perencanaan yang matang, pendidik dapat memastikan bahwa pembelajaran mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menghasilkan uh, hasil pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada konsep yang kedua yaitu konsep pendidikan berbasis kecakapan hidup dan pembelajaran kontekstual. Konsep pendidikan berbasis kecakapan hidup atau life skill based education merupakan upaya Departemen Pendidikan Nasional untuk menyesuaikan diri dengan kecenderungan global dan membekali siswa dengan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi konsep ini harus dilakukan dalam kerangka pendidikan yang menghasilkan keterampilan belajar learning to learn secara berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran, siswa memerlukan 4 pilar yakni pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan. Untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama, UNESCO menekankan perlunya masyarakat belajar yang berbasis pada 4 kemampuan yakni belajar untuk mengetahui, belajar untuk dapat melakukan, belajar untuk dapat mandiri, dan belajar untuk dapat bekerja sama. Dalam konteks ini, pembelajaran kontekstual teaching and learning menjadi metode yang digunakan dalam pendidikan kecakapan hidup. Pendekatan ini mencakup 5 langkah pembelajaran antara lain pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, pemerolehan pengetahuan baru, pemahaman pengetahuan, penerapan pengetahuan, dan refleksi. Adapun pendekatan pembelajaran kontekstual juga mencakup beberapa strategi seperti belajar berbasis masalah atau problem based learning. Metode pembelajaran ini menekankan pada pemecahan masalah sebagai pusat proses belajar. Siswa diberikan masalah nyata yang memerlukan pemikiran kritis, analitis, dan pemecahan. Mereka kemudian bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk menemukan solusi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Lalu ada pengajaran autentik atau authentic instruction. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan konteks nyata. Materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang autentik dan bermakna bagi siswa sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada belajar berbasis inquiry atau inquiry based learning. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi peneliti dan mengeksplorasi topik-topik pembelajaran melalui pertanyaan dan eksperimen. Siswa memainkan peran aktif dalam menemukan informasi dan memecahkan masalah yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Selanjutnya ada belajar berbasis proyek atau tugas atau project based learning. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek atau tugas yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, dan kreativitas. Siswa belajar melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada belajar berbasis kerja atau work based learning. Pendekatan ini mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman kerja di dunia nyata. Siswa memiliki kesempatan untuk belajar melalui magang, praktik kerja atau proyek yang terkait dengan dunia kerja sehingga mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja dengan keterampilan yang relevan. Selanjutnya ada belajar berbasis jasa layanan, service learning. Metode ini mengintegrasikan pembelajaran dengan pelayanan masyarakat. Siswa terlibat dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sambil memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu sosial dan keterampilan kepemimpinan. Belajar yang selanjutnya yaitu ada belajar kooperatif atau cooperative learning. Pendekatan ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa belajar bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam mencapai pemahaman yang lebih
Baik, pendekatan pembelajaran kontekstual ini menempatkan siswa di dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang sedang dipelajari, sambil memperhatikan faktor kebutuhan individu siswa dan peran guru. Selain itu, untuk menampung siswa putus sekolah serta tamatan SLTP yang tidak melanjutkan dapat dikembangkan suatu lembaga pendidikan pelatihan atau diklat yang mampu membekali mereka dengan kecakapan vokasional yang disebut dengan community college. Community college merupakan tempat atau wadah di mana para peserta didik dapat mengikuti diklat kompetensi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Dengan demikian, konsep pendidikan berbasis kecakapan hidup dan pendekatan pembelajaran kontekstual menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum yang lebih menekankan pada kemampuan berpikir, kreatif dan kritis, serta pemecahan masalah sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.